berbakti bersama, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Ini semua karena hanya semata-mata karena kasih karunia dan kebaikan-Mu atas setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, kami serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, pikiran dan hati kami pada pagi hari ini, untuk kami sebentar mendengarkan firman-Mu. Biar firman yang keluar dari hamba-Mu ini asalnya hanya dari hikmat yang daripada Engkau saja, Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Sebelum duduk, sapa kanan kiri, bilang Kau luar biasa. Amin. Silakan duduk. Sebelum saya bagikan firman Tuhan, saya mungkin ini kali ketiga, mungkin kali ketiga saya bagikan firman Tuhan di tempat ini. Tapi kalau mungkin ada yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Revano. Saya dari Yayasan Wonderfood, dari yayasan yang lain. Kita tahunya Wonderfood ya di sini ya. Oke, nama saya Revano dan saya ditugaskan untuk membagikan firman Tuhan pagi hari ini di tempat ini. Nah, saya dititipin tema pagi hari ini, saudara. Temanya diambil dari Amsal 6 ayat 6 sampai 10. Yuk kita buka bareng-bareng. Amsal 6 ayat 6 sampai ke 10. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Sekali lagi, hai pemalas, beberapa lama lagi engkau akan berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk berbaring? Saudara, kalau kita baca ayat ini ditulis oleh Salomo. Nah, kalau kita tahu kitab Amsal itu ditulis Salomo bin Daud. Dia menulis ini untuk memberikan nasihat kepada rakyatnya, atau memberikan petunjuk-petunjuk, dan isinya adalah puisi maupun hikmat-hikmat Salomo. Nah, kalau kita baca pada Amsal yang ke-6 ini isinya adalah nasihat. Nasihat kepada siapa? Kalau kita baca Amsal 6 ini mulai ayat 6 sampai ke 10, nasihat supaya kita sebagai manusia itu nggak malas. Bilang kanan kiri, jangan malas. Karena kenapa? Dibilang, yuk belajarlah dari semut. Semut itu nggak ada yang kasih komando, nggak ada yang ngajarin apa-apa, nggak ada penguasanya, nggak ada pemimpinnya, tapi dia bisa berjalan rapi, ya kan? Bisa berjalan rapi, bisa menyediakan makanannya pada musimnya. Istilahnya kalau kita melihat pada semut, apa yang bisa menjadi contoh? Yang menjadi contoh adalah semut itu apa? Rajin bekerja. Dan setiap manusia, kalau kita baca di sini, kalau saya mau simpulkan, kamu jangan malas. Hendaklah kamu rajin bekerja. Belajarlah seperti kepada semut. Jadi setiap manusia, nature-nya atau alaminya, setiap manusia itu harus bekerja. Nah, kalau kita lihat kenapa sih manusia itu harus bekerja, kita mesti ngerti dulu dasarnya, saudara. Kalau kita nggak ngerti kenapa kita harus bekerja, maka jadilah setiap manusia nggak ngerti akan identitas dirinya, dan dia nggak akan ngerti kenapa kita harus bekerja. Kita coba lihat dalam Kejadian 3. Kejadian 3 mulai ayatnya yang ke-16.
Buka Kejadian 3 mulai ayatnya 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Perhatikan ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara, kita mesti ngerti kenapa ini kita bekerja. Ternyata kita bekerja karena manusia itu jatuh dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa makan buah itu, seketika itu juga dia jatuh dalam dosa. Sebelum Adam dan Hawa makan dari buah itu, buah pengetahuan itu, mereka nggak perlu kerja, saudara. Tuhan udah sediakan semua yang mereka butuhkan. Manusia nggak perlu bekerja. Tapi ketika mereka memakan buah itu, seketika itu juga mereka harus menjadi bekerja untuk mencari nafkah. Nah, kita mesti ngerti dulu dasarnya. Terus ada yang bilang, Pak, ini ayat kan bicara untuk kaum pria aja, ya kan? Yang wanita dihukum mengandung, gitu kan? Terus yang pria dihukum kerja. Nah kalau gitu Pak, yang kerja itu pria aja dong, yang kerja itu laki-laki aja dong, yang cewek gak usah, gitu kan? Tapi coba kita perhatiin ayat 17. Ayat 17 bagian yang pertama nih bilang ini, lalu firman-Nya kepada siapa? Manusia itu. Jadi kalau misalnya saya ini Tuhan, misalnya nih, terus di depan saya ada dua manusia. Pada saat itu cuma ada dua manusia. Saya bilang kepada manusia itu, jadi ternyata hukuman bekerja ini nggak cuma buat untuk Adam, ini juga berlaku untuk Hawa, karena Tuhan bilang kepada manusia itu. Beda dengan ayat 16. Ayat 16 dengan jelas bilang bahwa firman-Nya kepada perempuan itu. Ini nggak berlaku terhadap para laki-laki. Maka itu laki-laki nggak mengandung, saudara. Nah, firman ayat 17 Tuhan bilang kepada manusia itu. That's why hari ini kenapa pria harus bekerja untuk mencari nafkah? Banyak juga wanita bekerja untuk mencari nafkah. Tapi memang karena manusia jatuh dalam dosa, pria menguasai wanita. Nah, kita mesti ngerti dasarnya dulu. Ada ayatnya. Ayatnya di ayat 16, ia akan berkuasa atasmu. Siapa ia? Pria itu akan berkuasa atas kita yang wanita. Nah, dasarnya kita ngerti kenapa kita mesti bekerja. Kemudian nyambung di Amsal 6 tadi, kita nggak boleh malas. Kita harus bekerja. Udah ya, ngerti ya dasarnya kenapa kita harus bekerja. Nah,
Ini menjadi nature atau alami setiap manusia sampai dengan hari ini, saudara. Ini menjadi apa yang harus kita alami sampai dengan hari ini. Gak ada perbedaan. Kalau saudara mau kaya, ya, saudara mau kaya, doa boleh, tapi bukan karena doa saudara menjadi kaya, tapi karena saudara kerja, saudara cari uang, saudara bisa kaya. Kalau saudara mau punya rumah, ya, saudara nggak perlu beriman gini nih. Oh, ambil gambar rumah, ambil brosur rumah, sering kan gitu kan? Terus tumpangin tangan, dalam nama Yesus, aku punya rumah ini. Sering nggak gitu? Sering. Atau kalau saudara mau punya mobil, ambil brosur dari showroom mobil, tumpangin tangan, dalam nama Yesus, aku pasti punya mobil ini. Terus ngapain? Saya mau doa puasa aja. Saya percaya Tuhan, saya yang kaya, sanggup memberikan saya rumah. Saya percaya Tuhan, saya yang kaya, akan sanggup memberikan saya mobil. Tapi saya diam aja. Gak bisa, saudara. Kalau saudara mau pengen punya rumah, kerja, cari duit. Saudara punya duit, beli rumah. Kalau saudara mau punya mobil juga gitu, kerja, cari duit. Duit saudara sudah punya, beli mobil. Kalau Tuhan mau, ya, saudara nggak perlu beriman. Tuhan bisa kasih, tapi Dia tahu memberikan pada anak-anak yang terbaik itu apa. Tepat pada waktunya. Nah, ini dasarnya, saudara. Ini dasarnya. Setiap manusia, nature-nya atau alaminya, sampai hari ini itu harus bekerja. Nah, coba kita buka dalam Mazmur 23. Mazmur 23. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku. Terus apa kata berikutnya? Ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau yang mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di sini dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, ketika kita berjalan dan membawa Dia sebagai pemimpin kita, Tuhan sebagai pemimpin kita, Tuhan sebagai gembala kita, maka ayatnya berkata, takkan kekurangan aku. Nah, kalau kita belajar pada semut tadi, dikatakan bahwa semut itu di ayatnya yang ke-6, perhatikanlah lakunya, jadilah bijak, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Tapi kita sebagai manusia, kita punya pemimpin. Siapa? Yesus. Amin. Siapa yang setuju sama saya? Katakan. Nah, kalau pemimpin kita Yesus, Tuhan sebagai pemimpin kita, percaya kita nggak akan kekurangan, saudara. Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, dan Dia melakukan apa yang menjadi bagiannya, dan Dia sudah menyelesaikan apa yang menjadi bagiannya.
Nanti saya akan jelaskan apa maksud dari perkataan saya ini. Tapi saya pengen kita semua ngerti dulu, supaya kita jelas kenapa kita harus bekerja. Ya, dasarnya seperti itu. Yuk kita buka lagi dalam Yohanes 6. Yohanes 6 ayatnya yang ke-27. Yohanes 6 ayatnya yang ke-27. Bekerjalah, bukan untuk mendapatkan yang bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada apa? Hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan Bapa Allah dengan meterainya. Jadi firman Tuhan, Yesus pun ngomong gitu, bekerjalah. Karena ini menjadi nature setiap manusia semenjak dari zaman Adam dan Hawa, kita harus bekerja. Firman Tuhan juga bilang bekerjalah. Tapi di sini ada dua hal yang berbeda, saudara. Nanti saya akan terangkan perbedaannya apa. Nah, ayat Yohanes 6 ini kalau kita buka dimulai ayat-ayat yang sebelumnya, di Yohanes 6 ini bicara sebelumnya tentang Yesus membuat mukjizat kepada 5.000 orang. Benar ya? Dia memberi makan untuk 5.000 orang. Yesus memberikan mukjizat, ceritanya. Siapa tahu? Yang tahu murid Yesus ada berapa? Ada berapa? 12 atau 11? 12 atau 11? Hah? Murid Yesus itu ternyata nggak 12. Murid Yesus itu banyak. Murid Yesus banyak. Coba kita lihat Yohanes 6 ini ayatnya yang ke sebentar. Ayatnya yang ke-60. Sebentar. Oh sorry, ayatnya yang ke-66. Ayatnya yang ke-66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus padanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudara, ternyata murid-murid Yesus pada awalnya itu nggak langsung 12. Murid-murid Yesus itu banyak, tapi yang tinggal itu cuma 12. Yang memilih untuk percaya itu tinggal 12. Di sini kita mau belajar, saudara, bahwa sebenarnya kita yang ngaku Kristen, kita yang ngaku sebagai murid-murid Kristus itu banyak. Tapi yang benar-benar percaya, yang benar-benar memiliki iman yang benar di dalam Kristus, itu ternyata nggak banyak. Ternyata yang dipilih itu nggak banyak. Dari banyak murid Kristus, ternyata cuma 12. Itu pun satu dari 12 itu pun dipilih untuk binasa.
Kenapa saya mau ngomong seperti ini? Gini saudara, kita seringkali salah dalam menjalani hidup. Kenapa ini murid-muridnya mundur semua? Ayatnya dibilang gini nih. Jadi ceritanya Yesus memberikan roti kepada 5.000 orang. Nah, seketika itu juga orang-orang itu pengen menjadikan Yesus menjadi raja. Benar ya? Karena melihat mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Nah, para orang-orang ini melihat Yesus itu bukan sebagai Tuhan. Dia melihat Yesus cuma pengen mengejar mukjizatnya, saudara. Bukan sebagai Tuhan yang menggantungkan kehidupannya atau menjadikan pimpinan dalam hidupnya. Tapi dia hanya melihat Yesus sang pemberi mukjizat. Maka itu kalau kita lihat kan, kalau kita baca ayat ini, setelah Yesus memberikan 5.000 orang, sisa 12 bakul, terus biasa stop di situ, ya enggak? Terus ayatnya, kita multiplikasi, gitu kan? Tapi sebenarnya lebih penting ayat bawahnya. Ayat bawahnya bilang apa? Ketika setelah Yesus mengadakan mukjizat, Yesus pergi. Dia menjauh dari orang-orang itu semua. Karena kenapa Yesus menjauh? Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Dan Yesus menyingkir seorang diri. Nah, orang-orang itu cari Yesus. Di ayatnya yang ke-25, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab pada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia padamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepadanya, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu apa? Percaya kepada Dia yang diutus Allah." Kuncinya satu, saudara. Percaya. Sekali lagi kuncinya satu apa? Percaya. Apa itu percaya? Seringkali manusia itu mengandalkan mukjizat. Ya apa iya? Ya. Seringkali manusia mengandalkan mukjizat. Mukjizat itu, saya nggak bilang mukjizat itu bukan berkat. Ya, mukjizat itu berkat. Tapi berkat yang terbesar sebenarnya Tuhan udah kasih buat setiap kita. Apa itu berkat itu? Kita ini semua udah mati, saudara. Kita ini mati karena zaman Adam pada saat itu, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Maka naturnya manusia itu menjadi mati dan terpisah dengan Tuhan. Tapi Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Dia menebus setiap dosa-dosa kita. Di atas kayu salib dia katakan, "It is finished," sudah selesai. Dia sudah menyelesaikan semua apa yang harus dikerjakannya. Dan kita sebagai manusia yang harusnya mati boleh memperoleh apa yang namanya kehidupan itu. Amin. Nah, tugas kita ini apa? Tugas kita cuma percaya. Itulah iman. Iman adalah percaya kita kepada Kristus. Amin.
Nah, kembali kepada kita bekerja, coba kita buka Matius 28. Matius 28 ayatnya yang ke-20. Mulai ke 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepadanya. Ketika mereka melihat dia, menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ternyata saudara, setelah Yesus mati dan dia bangkit, dia menemui murid-muridnya, dan ayat ini adalah kata-kata terakhir sebelum Yesus naik ke surga. Dia cuma bilang apa? Yesus mendekati mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa yang di surga dan di bumi." Terus apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ini ada dua posisi yang berbeda. Saya mau masuk kepada ayat yang tadi, yang ayat yang Amsal, yang bilang bahwa pemalas, intinya kita harus bekerja. Nah, Adam dan Hawa ketika dia jatuh dalam dosa, Tuhan bilang bahwa engkau harus bekerja untuk mencari nafkah. Ada perbedaannya zaman dulu dengan zaman hari ini. Zaman dulu ketika kita baca Adam dan ketika kita baca Amsal Sulaiman atau Salomo atau Amsal tadi yang disampaikan oleh Salomo, mereka itu belum berjumpa dengan Kristus. Mereka belum menerima keselamatan yang daripada Kristus. Hari ini kita hidup di zaman anugerah. Kita hidup di zaman kasih karunia. Kasih karunia apa? Kasih karunia ketika Kristus sudah datang, dia sudah menebus setiap kita, dan dia sudah menyelesaikan semuanya, dan dia sudah bangkit kembali. Nah, hari ini kita ada di masa itu. Jadi kita ada di dua masa yang agak berbeda. Ketika kita baca firman Tuhan, kita mesti ngerti. Kita mesti ngerti, oh ayatnya di Amsal. Berarti di Amsal itu ketika Yesus belum datang. Hari ini Yesus sudah datang. Kita sudah menjadi manusia yang baru ketika kita percaya penuh kepada Dia. Statusnya udah beda, saudara. Statusnya udah beda. Kalau dulu statusnya kita harus melakukan segala sesuatu, melakukan semua perbuatan baik yang ditulis oleh kitab-kitab Taurat itu. Semua perintah-perintah di dalam Taurat itu harus dijalankan secara sempurna untuk kita bisa selamat. Tapi ketika zaman Yesus sudah menebus setiap kita, dikatakan ayatnya bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Ini ada dua hal yang tabrakan, saudara, yang berbeda. Kenapa? Karena zaman dulu setiap manusia mau bekerja seperti apapun juga, mereka nggak bisa selamat. Tapi hari ini Yesus sudah mengerjakan semuanya itu buat setiap kita. Amin. Dia udah mengerjakan semuanya itu buat setiap kita, saudara. Terus kalau gitu kita nggak usah bekerja. Itu pertanyaannya kan, seringnya seperti itu. Kalau gitu kita nggak usah bekerja dong kalau Kristus sudah datang buat setiap kita. Nah, ayatnya yang tadi perintah untuk memberitakan apa? Injil. Di sini dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kita ini hari ini umat pilihan yang sudah dipilih oleh Tuhan,
kita ini adalah murid yang mengabarkan Injil, pergi mengabarkan Injil untuk menjadikan orang-orang lain itu murid Kristus juga. Nah, kita mesti mengerti, kita mesti cara pandang ini kita mesti benar dulu, saudara. Ketika kita sudah mengerti cara pandang kita, maka ketika kita bekerja, kita sudah tahu apa yang harus kita kerjakan. Amin. Secara natural kita ada di dunia, kita pasti harus bekerja. Tapi apa yang kita kerjakan? Kita cari uang, kita kerja giat. Itu untuk apa? Untuk kita, karena kita masih ada di dunia. Dan itu tidak akan menambahkan keselamatanmu. Karena kenapa? Karena engkau sudah dijamin oleh Kristus. Amin. Maka itu kalau mau punya rumah, ya kerja. Amin. Nah, kita sebagai murid, tugas kita memberitakan Injil dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia akan menyertai kita, saudara. Dia akan selalu menyertai kita. Amin. Ada satu artikel bagus banget, saya akan bacakan buat saudara. Sebentar. Artikel ini ditulis oleh Charles Spurgeon, salah satu pengkhotbah yang terbaik di Inggris di abad ke-19. Dia punya ilustrasi seperti ini. Alkisah ada seorang tukang kebun yang menanam wortel raksasa. Ia membawa wortel itu kepada raja dan berkata, "Tuanku, ini adalah wortel terbesar yang pernah kutanam dan yang pernah tumbuh. Aku ingin mempersembahkannya kepada tuanku sebagai ungkapan rasa cinta dan hormatku." Jadi ada seorang tukang kebun, dia menanam wortel raksasa, dan wortel itu tumbuh, dan wortel itu besar banget yang pernah ditanam dan yang pernah tumbuh. Lalu orang itu ingin mempersembahkannya pada tuannya sebagai ungkapan rasa cinta dan hormat. Sang raja tersebut tersentuh dengan ketulusan hati orang itu, sehingga ketika orang itu hendak pergi, sang raja berkata, "Tunggu, kamu jelas adalah seorang pengelola tanah yang baik. Aku memiliki sebidang tanah di samping tanahmu. Aku mau memberikannya kepadamu sebagai hadiah, supaya kamu bisa mengelola semua tanah itu." Tukang kebun itu pun terkagum-kagum dengan kebaikan hati sang raja. Ia pun pulang ke rumahnya dengan gembira. Nah, tapi ada orang lain lagi, diceritakan bahwa ada seorang bangsawan di istana raja yang mendengar semuanya dan berkata, "Wow, kalau orang yang memberi wortel aja mendapatkan hadiah seperti itu, bagaimana kalau ada yang memberi raja sesuatu yang lebih baik?" Keesokan harinya, bangsawan itu datang menghadap raja dan membawa seekor kuda hitam yang gagah. Ia membungkuk hormat dan berkata, "Tuanku, saya beternak kuda. Ini adalah kuda terbaik yang pernah kuternakan dan yang pernah ada. Aku ingin mempersembahkannya pada tuanku sebagai ungkapan rasa cinta dan hormatku." Namun sang raja mengenali niat hati orang itu. Dia hanya berkata, "Terima kasih." Dia mengambil kuda itu dan mempersilahkan bangsawan itu pulang. Si bangsawan tampak terdiam kebingungan. Sang raja itu lalu berkata, "Aku akan jelaskan
Apa bedanya? Tukang kebun itu memberi wortel untukku, tetapi kamu memberi kuda itu untuk dirimu sendiri. Tahu nggak saudara perbedaannya? Si tukang wortel itu, dia memberikan wortel itu benar-benar dengan hati dan cinta kepada tuannya. Ingat ada ayatnya berkata, manusia melihat apa ada di depan mata, tapi dia Tuhan melihat apa? Hati. Hati kita ini dia yang bisa lihat. Tapi si tukang kuda ini, peternak kuda ini, dia dengan kata-kata yang sama. Ini adalah kuda terbaik yang aku punya, yang aku ingin persembahkan kepada Tuanku dengan rasa hormat dan rasa cinta. Ada dua perbedaan. Ada perbedaannya. Perbedaannya adalah kalau tukang wortel itu memberi wortel untuk Tuhan, tapi tukang kuda itu memberi kuda itu sebenarnya untuk dirinya dia sendiri. Tukang wortel itu memberikan wortelnya, dia nggak berharap kembali sebenarnya awalnya. Setuju nggak? Dia nggak berharap untuk dia mendapatkan tanah lagi. Tapi si tukang kuda ini, dia tahu, oh tukang wortel aja dikasih tanah sebelahnya. Kalau aku memberikan kuda, pasti aku akan dapat sesuatu. Terus apa? Kudanya dikasih, Tuhan terima, tuannya terima, ya wes, terima kasih, ya udah sana pulang, gak dapat apa-apa. Nah seringkali kita juga seperti itu. Mindset kita ini salah. Kita mengharapkan sesuatu, kita seakan-akan itu nyogok Tuhan. Benar nggak? Benar atau benar? Kita seringkali nyogok Tuhan. Nyogok Tuhan dengan apa? Oh kalau aku kasih ini, aku pasti akan dapat mujizat ini. Oh kalau aku kasih perpuluhan, aku pasti akan diberkati. Oh kalau aku kasih persembahan, aku pasti akan lebih lagi diberkati. Kalau mindset kita seperti itu udah mindset yang salah. Kenapa? Seakan-akan Tuhan punya utang sama kita. Padahal yang benar, sebenarnya kita yang utang sama Dia. Benar nggak? Kita yang utang, saudara, sebenarnya. Tapi Dia membebaskan setiap kita. Dia membayar setiap kita lunas. Hati manusia itu akan selalu salah. Hati manusia itu gak pernah akan benar kalau gak ada Tuhan di dalam setiap kita. Kalau kita gak pernah menghargai apa yang Yesus sudah lakukan buat setiap kita. Amin. Kembali kita bekerja. Tujuan kita bekerja itu apa sih? Tujuan kita bekerja itu apa? Ketika tujuan kita bekerja itu benar, saya percaya berkat itu sebenarnya sudah ada di setiap kita. Amin. Nah, seringkali orang juga salah menerapkan prioritas hidup. Dibilang bahwa Tuhan nomor satu. Kedua apa? Keluarga. Ketiga, kerja. Ya kan gitu kan? Keempat, pelayanan. Sering nggak dengar gitu? Prioritas. Pertama Tuhan, Tuhan. Kedua, keluarga. Ketiga, pekerjaan. Keempat, baru pelayanan. Gitu. Siapa yang seperti itu? Siapa yang sama seperti saya? Prioritasnya seperti yang tadi saya sebutkan itu. Seringkali orang sering salah seperti itu. Sebenarnya nggak ada prioritas seperti itu. Nggak ada. Yang benar adalah apa? Ketika engkau berkeluarga, ada Tuhan di sana. Ketika engkau bekerja,
ada Tuhan di sana. Ketika engkau pelayanan, ada Tuhan di sana. Dan ketika engkau melakukan itu semua, itu bukan seakan-akan karena engkau berusaha untuk melakukan itu, tapi karena Dia sudah melakukan terlebih dahulu untuk setiap kita. Maka itu kita melakukan itu semua. Ketika kita bekerja, karena kita tahu Dia beribu-ribu tahun yang lalu, Dia udah mengerjakan, Dia udah pikul salib itu untuk setiap kita. Dia udah dengan berpeluh, Dia udah memanggul salib itu untuk setiap kita. Dia udah bekerja memanggul salib itu untuk setiap kita. That's why kalau hari ini kita bekerja, itu bukan karena untuk kesombongan kita, bukan untuk kemegahan diri kita, tapi kita bekerja karena kita tahu bahwa Dia sudah mengerjakan terlebih dahulu beribu-ribu tahun yang lalu. Amin. Ketika kita pelayanan, kita juga tahu kenapa? Karena Dia sudah melayani kita beribu-ribu tahun yang lalu, sebagai bentuk rasa hormat dan cinta kita kepada Dia. Dia tahu, saudara, apakah hati kita ini punya motivasi yang benar apa enggak. Karena Dia juga tahu setiap manusia nggak akan pernah benar. Dia cuma butuh kita percaya. Amin. Dia cuma butuh kita percaya. Hari ini saya akan tutup dengan ini. Seringkali kalau kita kehidupan kita yang dulu, identitas saya dan rasa kelayakan diri saya, identitas saya dan rasa kelayakan diri saya didasarkan terutama pada seberapa keras saya bekerja atau seberapa baik moralitas saya. Jadi saya memandang rendah mereka yang menurut saya malas atau tidak bermoral. Itu manusia kita, saudara. Identitas saya, rasa kelayakan saya itu ditentukan oleh seberapa besar, seberapa keras saya bekerja. Tapi ketika kita sudah mengerti akan Injil atau pengorbanan kasih Kristus itu, identitas kita atau rasa kelayakan diri saya itu hanya berpusat kepada pribadi yang telah mati untuk saya. Saya diselamatkan sepenuhnya oleh anugerah. Jadi saya tidak bisa memandang rendah mereka yang percaya atau mempraktekkan sesuatu yang berbeda dari saya. Saya ada sebagaimana sekarang semata-mata hanya oleh kasih karunia. Ada dua cara pandang yang berbeda hari ini. Hari ini saudara, firman Tuhan pagi hari ini dibagikan. Dasarnya kita bekerja, ya, karena nature kita sebagai manusia kita harus bekerja. Tapi cara pandang kita sudah berbeda. Amin. Kita bekerja buat apa? Itu udah berbeda. Kalau dulu kita bekerja karena untuk identitas kita, kita bekerja untuk kelayakan kita. Kenapa? Karena dulu memang dibutuhkan. Tapi ketika Kristus sudah menebus setiap kita, identitas kita, kelayakan kita, itu hanya Kristus. Amin. Itu hanya Kristus. Dia yang sudah bayar kita semua. Dia yang sudah menebus kita semua. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita adalah milik Kristus. Kita adalah murid-murid Kristus. Amin. Kalau dulu kita berpikiran bahwa kita ini berharga, kita ini berharga. Ya benar, kita berharga. Tapi kita berharga bukan karena nature-nya sebenarnya kita berharga. Tapi kita berharga karena Kristus yang membuat kita menjadi berharga. Amin.
Bukan karena kita berharga. Berharga apa? Orang kita ini manusia yang bobrok sebenarnya. Kita ini manusia yang gak bisa apa-apa. Kita manusia yang penuh dengan dosa. Tapi Kristus yang telah membuat kita menjadi berharga. Amin. Jangan pernah saudara berpikiran bahwa oh, aku berharga, maka itu aku ditebus. Sering kan ngomong gitu, karena gue berharga maka itu gue ditebus. Saudara, dia tahu kita ditebus itu bukan karena kita berharga, tapi dia pengen membuat kita menjadi berharga, maka itu kita ditebus. Ada perbedaan. Kita ditebus bukan karena kita berharga, tapi dia tahu kita tidak berharga, maka itu dia tebus kita supaya kita menjadi berharga. Beda. Dalam kita bekerja, ketika kita tahu siapa pemimpinnya. Kalau semut tadi nggak tahu pemimpinnya, kita udah tahu siapa pemimpin kita, siapa? Kristus. Roh Kudus sudah ada di dalam setiap kita. Hidup kita sudah dipimpin oleh Dia, sudah dipimpin oleh Kristus. Ketika kita sudah tahu pemimpin kita, kenapa kita mesti khawatir? Ketika kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, kenapa kita mesti takut? Apapun yang terjadi pada saudara hari ini, uang itu bukan segalanya. Pekerjaan, yes, itu berkat, tapi itu bukan berkat yang terbesar. Kesehatan, ya itu berkat, tapi itu bukan berkat yang terbesar. Apa itu berkat yang terbesar? Berkat yang terbesar adalah kita ini mati, tapi Dia sudah menghidupkan setiap kita. Dia sudah mau mati di atas kayu salib buat setiap kita. Itulah berkat terbesar buat setiap kita. Jadi ketika kita menjalani hari ini, apapun yang kita lakukan, kita nggak perlu takut, karena kita udah punya jaminan bahwa keselamatan itu udah ada di dalam setiap kita. Dan soalnya Paulus bilang bahwa mati adalah satu keuntungan. Kenapa? Ketika kita mati, ketika Paulus mati, ketika kita semua mati, ketika kita percaya kepada Dia dan Dia ada di dalam setiap kita, maka itulah saatnya kita menikmati hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Amin. So hari ini udah gak usah khawatir lagi. Kalau posisi kita murid, Matius 28 tadi bilang bahwa Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kesudahan zaman. So apapun yang terjadi pada saudara hari ini, apapun yang saudara lagi kerjakan, apapun pergumulan saudara, Kristus sudah bersama dengan engkau. Amin. Dia sudah memberikan berkat yang terbesar buat engkau. So gak usah khawatir. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biar firman-Mu ini boleh menjadi rema dan daging untuk setiap kami, sehingga kami boleh mengerti lebih dan lebih dalam lagi. Kami boleh mengalami satu pengertian yang bertumbuh setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya apapun juga yang kami lakukan akan boleh menjadi berhasil ketika Engkau bersama dengan kami. Dan kami percaya hari ini Engkau sudah bersama dengan kami, Tuhan. Dan kami percaya keberhasilan itu juga sudah kami raih, yaitu keberhasilan karena keselamatan itu atau berkat terbesar itu sudah kami raih. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya.